Nama saya Ngani Budaya, nama budaya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mevi Vanita Niono dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang bisa dibilang jarang sekali dibahas, yaitu tentang perceraian. Di video kali ini saya akan memuat salah satu kasus perceraian, lebih tepatnya salah satu kasus suami istri yang bertengkar dan ingin menuju ke perceraian, dan solusi dari masalah tersebut dan penyelesaiannya gimana menurut dalam agama Buddha. Dan di sini juga akan menjawab apakah perceraian itu diperbolehkan dalam agama Buddha. Selamat menonton. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang pernikahan dalam agama Buddha. Pernikahan di dalam agama Buddha merupakan suatu pilihan. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha tidak pernah menyarankan kita atau mewajibkan kita untuk melakukan hubungan suami istri atau melakukan pernikahan. Buddha juga tidak pernah melarang kita untuk menjadi wanita atau pria yang bujang ataupun tidak berhubungan sama sekali. Itu merupakan pilihan kita ingin berhubungan ataupun tidak. Di dalam hukum alam terdapat dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini, tidak ada segala sesuatu yang kekal. Di dalam pernikahan sama halnya terjadi. Tidak ada suatu pernikahan yang kekal. Kekal di sini berarti tidak ada suatu pernikahan yang akan mulus terus kayak nggak ada masalah, nggak ada apapun itu. Pasti ada pernikahan, pasti ada argumen atau pertengkaran, dan juga tidak ada pernikahan yang semua pernikahan itu berujung sampai hayat memisahkan. Pasti ada beberapa rumah tangga yang putus sebelum hayat itu memisahkan atau salah seorangnya itu meninggal. Jadi pernikahan dalam agama Buddha merupakan suatu pilihan dan itu tidak diwajibkan. Dan jika kita ingin melakukan pernikahan, maka kita juga harus menerima apapun resikonya, apapun yang akan terjadi di dalam pernikahan nanti. Langsung saja ke inti dari salah satu cerita dari salah satu rumah tangga yang saya ambil. Jadi pada suatu hari ada sepasang suami istri. Mereka telah menikah sekitar 3 tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Si istri ini tinggal di rumah ibunya atau mertua dari si laki-laki ini. Dan si laki-laki ini tinggal di luar kota, di beda kota sama si istri ini, yang dimana mereka LDR atau long distance relationship, hubungan jarak jauh. Yang pasti komunikasinya kan nggak sering langsung kan, pasti cuma sebatas online atau dalam jaringan. Jadi pada suatu saat si suami ingin istrinya balik ke tempat si suami itu. Pada hakikatnya itu merupakan sesuatu yang wajib kan. Kalau misalnya perempuan udah nikah berarti dia ikut suami. Dia nggak tinggal di rumah di rumah orang tuanya. Tapi si istri ini tidak mau. Dia terus tidak mau. Terus si suami juga terus seperti halnya memaksa si istri kayak ayolah pulang. Tapi si istri tetap tidak mau. Dan sampai halnya si suami agak kesal dan si istri juga jenuh dipaksa-paksa pulang terus. Si istri bilang gini, kalau kamu maksa saya pulang terus, saya akan lebih baik kita cerai gitu, kata si istri. Terus karena suami juga telah kebawa emosi, jadi dia bilang, oh oke, kita cerai. Terus si istri bilang kayak gini lagi, ya udah besok kamu kirimin semua barang-barang aku sama barang-barangan aku ke rumahku lewat paket kan. Terus si suami juga makin kesel dong, dia bilang oke, besok saya kirimkan. Besoknya si suami kirim barang-barangnya seperti baju, tas atau baju-baju anaknya itu ke tempat tinggal si istri. Jadi si istri kira memang mereka udah mau cerai gitu kan. Tetapi ternyata
sepertinya ada miskomunikasi, dan si cewek kira mereka benar-benar mau cerai, dan cowok pun kira mereka benar-benar mau cerai. Jadi si istri sewa pengacara dan si cowok juga sewa pengacara. Si cowok sewa pengacara kemudian menyampiri tempat tinggal si cewek dan ingin berdiskusi tentang cerainya, terus kayak hartanya, pembagian harta dan selebihnya. Sesampainya si cowok ke tempat tinggal si cewek, dan mereka berdua pengacara sama mereka berdua dan masing-masing pengacara berkumpul. Mereka bilang kenapa ingin cerai dan apa masalahnya, dan keluarlah unek-unek dari si perempuan ini dan si laki-laki ini. Ternyata dikatakan bahwa cewek ini tidak ingin pulang karena dia kurang merasa nyaman dengan lingkungan di tempat si cowok, bahwa kakak ipar dari si cowok ini selalu ingin memamer-mamerkan segala sesuatu yang ia punya kepada si cewek ini, dan si cewek ini tidak terlalu suka dan tidak tenang dan tidak enak. Jadi dia tidak merasa nyaman, dan selama ia di tempat tinggal cowok, si cewek ini merasa lumayan tidak terlalu dianggap gimana banget gitu. Jadi dia kurang suka, jadi dia lebih suka tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian si cowok juga bilang bahwa dia juga kurang suka dengan mertuanya atau ibunya si cewek ini, karena tiap kali si cewek ini ikut cowoknya pulang, ibunya pasti selalu teleponnya itu tidak sekali 2 kali, tetapi satu hari bisa sampai berpuluh-puluh kali. Jadi si cowok ini merasa tidak nyaman dan tidak bebas gitu. Jadi setelah diungkapkan masalah dari mereka berdua, akhirnya mereka berkata, baiklah, akan saya pikirkan lagi cerai atau tidak cerainya, nanti saya putuskan. Ke bagian penyelesaian atau solusi, saya akan menjelaskan sedikit landasan teori atau basic atau syair-syair Dhammapada yang sedikit berhubungan dengan penyelesaian atau solusi untuk masalah atau kasus ini. Menurut Dhammapada 1 atau Yamaka Wagga bait 6, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka dapat binasa. Tetapi bagi orang yang telah mengetahui kebenaran ini, mereka akan mengakhiri semua pertengkaran. Yang kedua, Dhammapada 1 Yamaka Wagga 3 dan 4. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan rasa atau pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Yang keempat, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas segala milik saya. Jika seseorang sudah tidak memiliki pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Penyelesaian atau solusi yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita ambil dari kasus yang saya ceritakan tadi adalah bahwa seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa pernikahan merupakan satu pilihan. Jadi jika kita telah memilih untuk menikah, maka kita hendaknya menerima kekurangan dan keburukan pasangan kita sendiri, baik itu di bagian istri ataupun di bagian suami. Mereka berdua hendaknya saling menerima permasalahan-permasalahan dari keluarga lawan istri atau suami masing-masing. Dan jika terjadi perselisihan, pertengkaran ataupun permasalahan di antara suami dan istri, mereka hendaknya mencari akar dari permasalahan tersebut dan kemudian mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Dan mereka juga hendaknya lebih sabar, tenang dalam menanggapi masalah yang timbul, dan juga menjauhkan diri dari ego masing-masing agar tidak keluar sesuatu atau hal yang buruk dari mulut mereka masing-masing pada saat mereka lagi kesal ataupun ego mereka naik. Jadi sebisa mungkin hilangkan ego, cari akar dari masalah,
cari jalan keluarnya dan selesaikan dengan cara damai. Jangan menyebut-nyebut apa yang namanya perceraian, karena pada dasarnya perceraian itu tidak disarankan dalam agama Buddha. Jadi carilah solusi yang baik dan selesaikan dengan baik dan damai. Sekian video saya tentang kasus perceraian dan bagaimana cara penyelesaiannya atau solusinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sotihotu, nama budaya. Dadah.